Maharani, berjumpa lagi di channel aku Karim Matsumida. Di masa pandemi seperti ini, ramai sekali diperbincangkan mengenai tanaman obat. Salah satunya tanaman di belakang saya ini, yaitu tanaman sirih merah. Tanaman sirih merah dengan nama latin Piper coracatum, di mana memiliki kandungan bahan aktif diantaranya flavonoid, alkaloid, asam fenovolat, dan minyak astirik. Selain itu, tanaman sirih merah juga memiliki manfaat untuk kesehatan, diantaranya untuk mengobati batuk berdarah, diabetes mellitus, radang tenggorokan, dan tentunya masih banyak lagi. Tetapi masalahnya, masih sedikit orang yang mengetahui bagaimana penanganan panen dan pasca panen yang tepat. Padahal, apabila kita tidak melakukan pemanenan dan penanganan pasca panen yang tepat, akan mempengaruhi dari kandungan bahan aktif sirih merah. Apabila kandungan bahan aktifnya rendah, tentunya manfaat dan khasiatnya juga akan berkurang. Maka dari itu, di sini saya akan membahas bagaimana penanganan pasca panen dan panen sirih merah yang tepat. Yuk kita lihat video berikut ini. Pemanenan sirih merah yang terbaik dilakukan apabila tanaman telah berumur 4 bulan dengan ciri daun yang dipanen berumur 1 bulan, lebar daun minimal 15-20 cm dan warna daun merah pekat. Cara memetiknya dengan menggunakan gunting stek atau alat pemotong steril. Pemetikan daun dari bawah minimal jaraknya 60 cm dari tanah. Ini dia hasil pemanenan sirih merah yang tadi kita panen. Setelah melakukan pemanenan sirih merah, sebaiknya kita harus segera melakukan penanganan pasca panennya. Penanganan pasca panen sirih merah terdiri dari yang pertama sortasi, yang kedua pencucian, yang ketiga penirisan, yang keempat perajangan, yang kelima pengeringan, yang keenam pengemasan dan pelabelan, dan yang terakhir penyimpanan. Setelah dilakukan pemanenan, daun disortir terlebih dahulu. Penyortiran dilakukan dengan cara memisahkan daun sirih merah yang layak pakai untuk bahan obat atau daun yang harus dibuang. Daun yang memiliki ciri kotor, layu, warnanya kusam, dan terdapat bekas gigitan hama sebaiknya dibuang. Sedangkan daun yang tebal, segar, warnanya terang, layak dijadikan untuk simplicia. Pencucian dilakukan dengan membilas menggunakan air mengalir hingga bersih. Air yang digunakan disarankan yaitu air PDAM atau air sumur. Tujuan pencucian yaitu untuk menghilangkan tanah dan pengotor lainnya pada daun. Penirisan dilakukan dengan cara mengangin-anginkan daun yang sudah dicuci bersih kurang lebih selama 2-3 jam hingga daun benar-benar kering. Daun sirih merah yang sudah ditiriskan ditata dengan rapi untuk dilakukan proses perajangan. Perajangan dilakukan dengan menggunakan alat pemotong yang bersih, steril, dan tajam. Lebar irisan sekitar 1-3 cm. Semua daun sirih yang sudah dicuci bersih harus dirajang. Tujuannya untuk menghindari keluarnya lendir dan daun membusuk. Proses selanjutnya yaitu pengeringan. Teknik pengeringan ada banyak, diantaranya ada dengan menggunakan sinar matahari secara langsung dan ada juga dengan menggunakan oven. Dalam pengeringan ini, saya akan menggunakan oven. Pengeringan menggunakan oven dengan suhu 50 derajat Celcius, sehingga kadar air yang dihasilkan di bawah dari 12%. Sirih merah yang sudah di oven, maka langkah selanjutnya yaitu dilakukan sortasi kering. Jika sudah, akan dilanjutkan pada proses pengemasan dan pelabelan. Langkah selanjutnya yaitu pengemasan dan pelabelan. Untuk menghindari kontaminasi daun yang sudah dikeringkan, daun dikemas dan dimasukkan dalam plastik kemasan ziplock. Tujuan menggunakan ziplock ini adalah untuk menjaga keamanan dari daun tersebut. Selain menggunakan plastik kemasan ziplock, juga menggunakan cup yang ditutup dengan rapat
dan pastinya aman untuk Simplicia daun sirih merah. Simplicia daun sirih merah yang sudah dikemas, jangan lupa berikan label pada kemasannya. Tara, ini dia produknya. Setelah dilakukan pemanenan dengan waktu yang tepat serta penanganan pasca panen, maka akan menghasilkan produk seperti ini. Tapi guys, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat kalian melakukan penanganan pasca panennya. Di antaranya, pertama, saat melakukan sortasi. Saat melakukan sortasi harus teliti, karena biasanya ada beberapa bagian daun yang berlubang tetapi kita tuh tidak terlihat, jadi harus teliti. Yang kedua, saat dilakukan pencucian, diusahakan dicuci menggunakan air mengalir, dan air yang digunakan diusahakan air dari PDAM ataupun air dari sumur, tidak disarankan air dari sungai. Yang ketiga, perajangan. Saat perajangan diusahakan ukurannya diseragamkan. Jangan sampai rata-rata ukuran kalian buat 1-2 cm. Namun ada yang 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, itu nanti akan berpengaruh saat dilakukan pengeringan. Yang selanjutnya yaitu pengeringan. Jika kalian mengeringkan menggunakan oven, maka suhu yang digunakan haruslah 50 derajat Celcius. Jika kalian mengeringkannya menggunakan sinar matahari, maka sebaiknya Simplicia tidak terkena langsung oleh sinar matahari, jadi ditutupi dengan kain berwarna hitam. Tujuannya supaya kadar air dan bahan aktif dalam Simplicia tersebut tidak berkurang. Dan yang terakhir yaitu penyimpanan. Kalian harus menyimpan pada ruangan yang khusus untuk menyimpan Simplicia daripada sirih merah, dan juga suhu ruangan harus 30 derajat Celcius dan bebas dari kebocoran. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga video ini bermanfaat. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman untuk tetap selalu menjaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Dan jangan lupa selalu memakai masker. Dadah!